Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 167. Bea menahan hapas, dadanya terasa sesak oleh keharuan yang kian memuncak. Perlahan, dia mengangkat tangan, menyentuh kepala Azarin dengan hati-hati, lalu memejamkan mata, melafalkan doa dengan suara lirih. Setelah doa selesai, Azarin kembali berdiri, kali ini di samping Din, tanpa jarak. Din kemudian menunduk, mengambil kotak kecil yang sejak tadi di atas meja kecil ijab kabul. Perlahan, dia membuka isinya sepasang cincin dan gelang yang dia beli khusus untuk Azarin. Tanpa banyak kata, Din meraih tangan Azarin, menyematkan cincin di jemarinya, lalu memasangkan gelang di pergelangan tangannya. Azarin tetap menunduk, tak berani menatap. Dia tahu, Din sedang menatapnya lekat, tetapi dia tak memiliki keberanian untuk membalas tatapan itu. Namun, seketika tubuhnya menegang saat penghulu kembali berbicara. "Sekarang, silakan kecup kening istrimu, nak." Jantung Azarin serasa ingin melompat keluar dari dadanya. Sementara itu, Din menelan ludah. Tangannya terangkat, sedikit gemetar saat menyentuh wajah Azarin. Dia menarik napas panjang, lalu membisikkan sesuatu. "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan perlahan, bibirnya menyentuh kening Azarin. Sejenak, waktu seakan berhenti. Tubuh Azarin seketika menegang, jantungnya serasa berhenti berdetak. Rasa panas menjalar di wajahnya, hingga tanpa sadar dia sedikit berjengkit kaget. Hal itu membuat Din tersenyum kecil, tetapi segera mengendalikan diri, mencoba tetap khusyuk dalam momen sakral ini. Setelah mendapat aba-aba dari penghulu, mereka pun duduk berdua untuk menandatangani berkas pernikahan. Namun, Azarin hendak duduk, tetapi gaunnya sedikit menghambat gerakannya. Tanpa diminta, Din sigap membantu merapikannya. Azarin menunduk, nyaris tak berani bersuara, tetapi akhirnya dia berbisik pelan, "Terima kasih, Mas." Suara itu begitu lirih, nyaris tak terdengar. Din menatapnya, lalu mengangguk sambil tersenyum. "Itu sudah tugasku, istriku," bisik Din. Jantung Azarin serasa ingin lepas dari tempatnya mendengar sapaan baru Din. Wajahnya terasa panas, beruntung dia menggunakan cadar. Namun, bahasa tubuhnya yang kaku jelas terlihat. Din pun hanya tersenyum tipis, berusaha menahan dirinya agar tak mencubit pipi Azarin dalam kondisi semua mata memandang. Acara terus berjalan dengan hikmat. Setelah semua telah selesai, kini tiba saatnya sungkeman momen sakral di mana kedua mempelai meminta doa restu dari orang tua. Suasana di dalam Masjidil Haram terasa begitu syahdu, menghangatkan hati setiap orang yang menyaksikan. Din berlutut dengan penuh hormat di hadapan Pak Argatama dan Bu Mahira. Dengan suara yang sedikit bergetar karena haru, Din mulai membuka suara. "Papa, Ibu, mohon restu dan doa dari kalian. Insya Allah, Din akan menjadi suami yang baik, yang 21. Menjaga dan membimbing Azarin dengan penuh kasih sayang. Din ingin rumah tangga kami penuh keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah." Bu Mahira tersenyum lembut, tangannya mengelus kepala putranya penuh kasih. "Nak, menjadi suami bukan hanya soal memberi nafkah, tapi juga soal kesabaran, perlindungan, dan tanggung jawab. Jangan biarkan istrimu merasa sendiri dalam pernikahan ini. Jaga dia, cintai dia, dan bimbing dia dengan kelembutan." Pak Argatama pun menepuk pundak Din. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari kepala untuk dipimpin, bukan pula dari kaki untuk diinjak, tetapi dari dekat hati untuk dicintai dan dilindungi. Ingat itu, nak. Din mengangguk, menggenggam erat tangan kedua orang tuanya, lalu mencium punggung tangan mereka dengan penuh hormat. Sementara itu, Azarin berlutut di hadapan sang ibu.
lalu tanpa ragu merengkuh tubuh wanita itu dalam pelukannya yang erat. Matanya terpejam, dadanya sesak oleh emosi yang tak terbendung. "Umi, terima kasih telah melahirkanku, membesarkanku dengan penuh cinta, dengan segala kesabaranmu." Suara Azarin bergetar, hampir tak bisa keluar dengan jelas. Herlina mengelus punggung putrinya dengan lembut, matanya mulai berkaca-kaca. Namun sebelum dia sempat menjawab, Azarin kembali bersuara, kali ini lebih lirih. Maafkan aku, Uni. Aku telah banyak menyakitimu, baik sengaja maupun tidak. Aku terlalu sering mengecewakanmu, terlalu banyak membebanimu dengan air mata dan kesedihan." Herlina menggeleng, tangannya mengeratkan pelukannya pada Azarin. Suaranya penuh kelembutan saat menjawab, "Nak, kamu tidak pernah salah. Yang salah adalah kami, orang tuamu, entah dosa apa yang telah kami lakukan sampai anak-anak Umi menanggungnya. Umi minta maaf, sayang. Tapi lihatlah sekarang. Kamu berhasil melewati badai, kamu kuat, dan Umi sangat bangga padamu." Air mata Azarin semakin deras, dia semakin tenggelam dalam pelukan ibunya. Herlina mengusap lembut kepala putrinya, lalu berbisik dengan penuh kasih. "Sekarang, yang aku inginkan hanya satu, bahagialah, nak, jadilah istri yang solehah, istri yang taat, yang mencintai dan dicintai. Jangan takut dengan masa depan, karena kamu tidak lagi sendiri." Azarin mengangguk dalam pelukan ibunya, tangisnya masih lirih, tetapi ada kehangatan yang mulai meresap ke dalam hatinya. Setelah sejenak menikmati kehangatan itu, Azarin perlahan berpindah, menatap Aleya yang duduk di samping sang ibu. Namun sebelum dia sempat berkata, Aleya lebih dulu menariknya ke dalam pelukan. Erat. Begitu erat hingga Azarin bisa merasakan tubuh kakaknya yang bergetar karena tangis yang tertahan. "Terima kasih," gumam Aleya, suaranya nyaris tenggelam dalam isak tangisnya. "Terima kasih karena kamu masih mau menerimaku sebagai kakak, meski aku pernah menyakitimu." Azarin menggeleng pelan, tangannya ikut mengeratkan pelukan mereka. Dia tak berkata apa-apa, hanya menangis dalam diam. Aleya menempelkan bibirnya ke pelipis Azarin, lalu berbisik, "Doa kakak hari ini hanya satu. Semoga kamu bahagia, Dek. Semoga Allah merahmatimu dalam setiap langkahmu." Azarin mengangguk dalam pelukan kakaknya. Sudut cadarnya terasa lembab oleh air mata, tetapi di dalam hatinya, ada perasaan lega yang perlahan mengisi setiap rongga jiwanya. "Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah mencintaiku. Aku rindu pelukan kakak," bisik Azarin dengan suara bergetar. 22. Kakak yang beruntung memilikimu, dari sudut pandang manapun, kamu wanita sempurna. Kakak bangga, dan insya Allah akan selalu menyayangimu. Aleya menghela napas, dan melepaskan pelukannya. "Kamu harus bahagia, ya. Kalau Din sakitin kamu, bilang sama kakak. Kakak akan beri perhitungan sama dia." Azarin terkekeh kecil. Aleya pun mengulurkan tangan mengusap kedua mata Azarin. "Adikku, Azarin Nafisa, kakakmu yang pendosa ini mendoakanmu, kamu harus bahagia." "Kak." Mata Azarin kembali berkaca-kaca, hatinya terasa berdenyut merasa terharu. "Udah, jangan nangis. Nanti jelek mau malam pertama." Seloro Aleya membuat Azarin meneteskan air mata seraya memukul pelan lengan sang kakak. Setelah puas melepas emosi yang membuncah, Azarin melirik ke samping, rupanya Din sudah bersimpuh di depan sang ibu. Tanpa banyak kata, Azarin menggeser posisinya menghampiri Bu Mahira dan Pak Argatama, lalu mencium tangan keduanya dengan takzim. "Ibu, terima kasih telah menerimaku dengan begitu baik. Aku tahu, aku bukan menantu yang sempurna. Tapi izinkan aku menjadi istri yang baik untuk Din, dan menjadi ibu yang tulus untuk Alina."
Bu Mahira menatap Azarin dengan penuh kehangatan. Nak, sejak pertama kali kamu hadir dalam hidup Din, aku sudah tahu kamu adalah perempuan yang istimewa. Kamu bukan hanya istri untuk putraku, tapi juga seorang ibu untuk cucuku. Terima kasih telah mencintai Alina seperti darah dagingmu sendiri. Mata Azarin memanas, dan tanpa bisa ditahan, air mata kembali menetes. Sekali lagi dia mencium tangan Bu Mahira, merasakan kehangatan yang selama ini begitu dia rindukan dari sosok ibu mertua. Di sisi lain, Din kini berlutut di hadapan Herlina, ibu mertuanya. Dengan penuh takzim, dia menggenggam tangan wanita yang telah melahirkan dan membesarkan Azarin dengan penuh perjuangan. Umi, saya berjanji akan mencintai dan menjaga Azarin dengan sepenuh hati. Saya tidak akan menyakitinya, tidak akan membiarkannya merasa sendirian. Herlina tersenyum tipis, tetapi ada embusan napas panjang yang keluar dari bibirnya. Nak, perempuan itu seperti kaca, jika kamu genggam terlalu erat, dia akan pecah. Jika kamu biarkan lepas, dia akan jatuh dan hancur. Perlakukan Azarin dengan kelembutan, dengan kesabaran. Din mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Namun, Herlina kembali berbisik dengan suara yang sedikit bergetar. Tapi jika suatu hari nanti kau sudah tidak mencintainya lagi, jangan siksa batinnya. Jangan biarkan dia menangis tanpa ada yang mengusap air matanya, sebab, jika dia terluka lagi, dia tak punya tempat pulang. Abahnya sudah tiada. Kata-kata itu menusuk tepat di hati Din. Napasnya tersengal, matanya kini benar-benar basah. Dia menggenggam tangan Herlina lebih erat. Tidak, Umi, saya tidak akan membiarkan Azarin terluka. Saya akan mencintainya sampai akhir hayat. Saya. Herlina menatapnya lama, lalu tersenyum. Semoga Allah memberkahi pernikahan kalian, Nak. Din menunduk, mengusap wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Setelah sesi sungkeman yang mengharukan, Davian mendekati Din dan Azarin dengan senyum jahilnya yang khas. Satu tangannya diletakkan di belakang, seolah sedang menyimpan sesuatu yang menarik. Selamat menempuh hidup baru, abang dan kakak ipar, katanya penuh semangat. Namun, sebelum Din sempat berterima kasih, Davian sudah melanjutkan dengan nada menggoda, tapi kalau dipikir-pikir, aku rasa malam pertama kalian bakal gagal total, deh. Seraya melirik Alina di pangkuan sang ibu. 23. Ebean yang sedang menggenggam tangan Azarin langsung menoleh dengan tatapan tajam. Apa maksudmu? Davian menaikkan alisnya, lalu berbisik dengan nada penuh kepuasan, karena Alina gak bakal mau tidur sama ibu lagi. Jadi, kemungkinan besar dia bakal ikut kalian, dan rencana malam pertama kalian pasti berantakan. Din mengerang frustrasi, matanya menyipit curiga. Kamu udah cuci otak Alina, iya? Davian mengedikkan bahu tanpa dosa. Siapa tahu? Lagian dia lebih suka tidur sama Mbak Asa daripada sama ibu, itu kan fakta. Din memijat keningnya, sementara Azarin justru terkikik pelan di balik cadarnya. Tidak masalah, justru aku senang kalau Alina tidur bersama kami. Mendengar itu, Davian semakin girang. Nah, kan, Mbak Asa malah setuju. Gagal total deh, rencana Bang Din mendesis tajam, tetapi sebelum dia sempat menegur lebih jauh, Davian menyodorkan sebuah kotak kado berwarna hitam pekat. Nih, ada hadiah spesial buat kalian berdua. Din menatap kotak itu dengan penuh kecurigaan. Matanya menyipit, menelusuri setiap sudut wajah adiknya yang jelas-jelas menyimpan ekspresi penuh kelicikan. Apa ini? Jangan bilang isinya aneh-aneh. Davian tertawa, serius deh, Kak, ini kado pernikahan terbaik.
Dijamin bermanfaat. Din tidak langsung menerima, tetapi Azarin yang lebih penasaran mengambil kotak itu dengan kedua tangannya. Pelan-pelan, dia mulai membuka kertas pembungkus yang ternyata cukup tebal. Davian menyilangkan tangan di dada, menyaksikan dengan senyum penuh arti. Sementara itu, Din mulai gelisah. "Tunggu dulu, sayang," bisiknya, lalu menatap Davian dengan tatapan penuh ancaman. "Jangan-jangan ini pakaian gak senonoh, ya?" Seketika, Davian meledak dalam tawa keras. Para orang tua yang tengah berbincang berbentuk lingkaran, langsung menoleh ke arah mereka. Davian buru-buru menutup mulutnya, sementara Din hanya bisa mendelik penuh ancaman. "Serius, Bang? Aku gak mungkin kasih yang aneh-aneh. Bukalah, dan lihat sendiri." Din masih ragu, tetapi akhirnya memberi isyarat pada Azarin untuk melanjutkan. Setelah berjuang dengan lapisan pembungkus yang menjemukan, akhirnya mereka menemukan kotak hitam yang elegan di dalamnya. Din mulai sedikit tenang, merasa isinya pasti tak akan aneh. Namun, ketika Azarin membuka tutup kotak tersebut, selembar kertas putih kembali menutupi isinya. Din melirik Davian lagi dengan curiga. "Ini apaan lagi?" Davian mengangkat bahu, tetapi senyumnya semakin lebar. "Lanjutkan aja, Kak. Percayalah, aku tidak berbohong." Dengan napas berat, Azarin membuka lembaran kertas terakhir itu. Dan detik berikutnya, mata mereka berdua langsung membelalak lebar. Di dalam kotak itu, tergeletak sebuah kitab Fathul Izar, kitab klasik tentang pernikahan dan hubungan suami istri dalam Islam. 24. Din yang baru saja bernapas lega, kini mendadak menggeram tajam. Davian yang sudah bersiap dengan segala kemungkinan, langsung tertawa terbahak-bahak sambil mulai bersiap menggeser posisi duduknya agak menjauh. "Tunggu dulu, Bang. Lihat isinya yang lain." Dengan tangan gemetar, Din menarik satu buku lagi. Kali ini, sebuah kitab berbahasa Arab yang sering dipelajari mahasiswa di Mesir mengenai hak dan kewajiban suami istri, termasuk soal kepuasan dalam pernikahan menurut syariah Islam. Kotak itu langsung jatuh dari genggaman Azarin. Wajahnya seketika memanas, jantungnya berdebar tak menentu. Dia menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap siapapun. Refleks, matanya terpejam erat, berusaha mengusir bayangan yang tiba-tiba berkelebat di pikirannya. Sementara itu, Din langsung mengambil tutup kotak dan mengayunkannya ke arah Davian. "Sini kau." Davian tertawa semakin keras, lalu langsung berlari menjauh sebelum sang kakak bisa menangkapnya. "Bang, ini ilmu berharga, loh. Jangan sia-siakan." Hahaha. Para orang tua hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat kehebohan mereka. Sementara itu, Azarin masih tak berani mengangkat wajahnya, dan Din hanya bisa menghela napas berat, menatap adiknya yang sudah hilang di balik pintu dengan wajah kesal. "Dasar adik kurang ajar," gumamnya lirih, lalu melirik Azarin. "Sayang," dia memegang tangan Azarin, tetapi detik itu juga Azarin berjengkit kaget sambil menepis tangan Din. "Mas, aku mau pergi ke toilet." "Ya," gumamnya seraya bangkit dari tempatnya duduk. "Sayang, Mas temani." "Astagfirullah, Mas," seru Azarin panik, lalu berlari menjauh. Din langsung menyadari perkataannya yang mulai ke arah sensitif, apalagi mereka baru saja melihat buku tersebut. Dia menggeram kesal, karena ulah adiknya suasana menjadi tak enak. "Bisa-bisa nanti malam aku tidur di sofa," gumamnya kesal, lalu mengusap wajahnya. "Astagfirullah, Davi," geramnya.